Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhana Badriatus Solihah dari kelas ESK. Dan saya Zura Puspaningrum dari ESK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keseimbangan ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Berikut slide yang akan menjelaskan. Keseimbangan ekonomi. Pendekatan analisis ekonomi dalam makroekonomi adalah pembahasan penentuan ekonomi di suatu negara. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk 2 sektor, 3 sektor, dan yang terakhir 4 sektor. 2 sektor. 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ciri-ciri 2 sektor antara lain: 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan profit. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak dipakai konsumsi akan meminjam tabungan yang terkumpul di instansi keuangan. Keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan yang terkumpul di instansi keuangan. Konsumsi dan pendapatan. Faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga. Untuk selanjutnya disebut pendapatan disposable sama dengan disposable income atau pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan. Hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan adalah MPC, yaitu Marginal Propensity to Consume, dan MPS, Marginal Propensity to Save. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Konsep MPC juga menghitung rata-rata, yaitu APC atau Average Propensity to Consume, yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dalam konsep MPS juga menghitung rata-rata APS atau Average Propensity to Save, yaitu perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Berikut adalah hubungan MPC dan MPS. MPC ditambah MPS sama dengan 1, dan APC ditambah APS sama dengan 1. Fungsi C dan S. Fungsi C atau konsumen adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan atau S adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentuan lain C dan S. Pandangan Keynes bahwa tingkat C dan S sangat ditentukan oleh YD, namun masih ada faktor penentu lainnya, yaitu pertama, kekayaan yang telah terkumpul, kemudian suku bangsa, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan yang terakhir tersedianya dana pensiun yang mencukupi. 3 sektor. 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan 2 aliran pembayaran, yaitu yang pertama, pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah. Kedua, pengeluaran pemerintah. Kedua bentuk aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan ekspor-impor, masih dinamakan ekonomi tertutup. Dengan adanya pengeluaran pemerintah atau government expenditure, maka pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi 3 komponen, yaitu AE sama dengan C plus I plus G, agregat expenditure. Dengan perubahan ini, syarat untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala jami'il ahta'wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.